Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Adelia Putri, NIM G111230048. Mata kuliah Evaluasi dan Audit TI kelas pagi. Saya akan menjelaskan review dari jurnal yang berjudul Audit Tata Kelola Teknologi Informasi menggunakan Framework COVID-5 pada PT Bisma Tunas Jaya Sentral. Jurnalnya yaitu Jurnal Sistem Informasi dan Komputer Terapan Indonesia JSI-KTI. Dan volume dan halamannya, volumenya 2, nomornya 2, dan halaman 65-76. Tahun 2019, penulis jurnalnya yaitu Hairunisa Devanti, Wayan Gede Sukaparwita, Ikadek Budi Sandika. Reviewernya adalah saya sendiri, Nabil Adelia Putri, dan tanggal mereview jurnal ini pada tanggal 19 April 2025. Jurnal ini memiliki latar belakang yaitu perkembangan teknologi informasi atau TI yang pesat menjadi TI sebagai aset penting dalam mendukung operasional perusahaan. Namun banyak perusahaan seperti PT Bisma Tunas Jaya Sentral yang menghadapi tantangan dalam pengelolaan TI yang efektif. Audit tata kelola TI diperlukan untuk mengevaluasi dan meningkatkan penggunaan TI agar selaras dengan tujuan bisnis. Framework COVID-5 menyediakan pendekatan sistematis untuk menilai dan mengidentifikasi kesenjangan dalam tata kelola TI. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kematangan tata kelola TI di perusahaan dan memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil analisis gap yang ditemukan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya ada mengevaluasi tingkat kematangan, identifikasi kesenjangan, memberikan rekomendasi, yaitu menyusun rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan pengelolaan TI agar lebih efektif dan efisien dalam mendukung tujuan bisnis perusahaan, dan yang terakhir mendukung pengambilan keputusan. Memberikan informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen terkait investasi dan pengelolaan TI. Subjek penelitiannya yaitu PT Bisma Tunas Jaya Sentral. PT Bisma Tunas Jaya Sentral yaitu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan barang jadi khususnya sepeda motor, suku cadang, dan servis sepeda motor khusus brand Yamaha. Penelitian terdahulunya pada PT Santani Agro Persada. Penelitian ini menggunakan COVID-5 untuk mengevaluasi tata kelola TI dan menemukan bahwa audit belum dilakukan sebelumnya, menekankan pentingnya evaluasi untuk meningkatkan kematangan TI. Dan yang kedua ada PT Indokom Tambak Udang Lampung. Penelitian ini mengidentifikasi kekurangan dalam tata kelola keamanan informasi. Dengan COVID-5 ditemukan kesenjangan antara tingkat kematangan saat ini dan yang diharapkan serta rekomendasi perbaikan. Dan ada juga audit TI umum. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa audit TI penting untuk meningkatkan integritas data dan efisiensi operasional, memperkuat penggunaan COVID dalam pengelolaan risiko. Ada data yang digunakan pada jurnal berasal dari wawancara, observasi, dan kuesioner yang diisi oleh karyawan dan manajer di perusahaan. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di PT Bisma Tunas Jaya Sentral menerapkan framework COVID-5 untuk mengevaluasi tata kelola TI. Data dikumpulkan melalui wawancara, kuesioner, dan analisis dokumentasi. Hasil analisis memberikan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola TI agar lebih mendukung tujuan bisnis perusahaan. Dan ini ada hasil penelitian
menunjukkan bahwa tingkat kematangan tata kelola TI di PT Bisma Tunas Jaya Sentral masih rendah, dengan kesenjangan antara praktik saat ini dan standar COVID-5. Rekomendasi meliputi penguatan dokumentasi, peningkatan kepelatihan karyawan, dan sistem pemantauan yang lebih baik. Penelitian juga menekankan perlunya keselarasan antara TI dan tujuan strategis perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Dan ada juga kelebihan penelitiannya, meliputi pendekatan kualitatif yang mendalam, penggunaan framework COVID-5 untuk evaluasi, rekomendasi praktis yang dapat diterapkan, fokus pada keselarasan TI dengan tujuan bisnis dan kontribusi terhadap pemahaman tantangan tata kelola TI di konteks lokal. Kekurangan penelitiannya adalah meliputi sampel yang terbatas pada satu perusahaan sehingga hasilnya sulit digeneralisasi. Data kualitatif dari wawancara dapat terpengaruh oleh bias dan penelitian kurang mempertimbangkan faktor eksternal yang mempengaruhi tata kelola TI. Selain itu, periode waktu yang dianalisis mungkin tidak cukup untuk mengevaluasi perubahan signifikan dan data kuantitatif yang ada tidak cukup mendalam. Dan yang terakhir ada kesimpulan penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola TI di PT Bisma Tunas Jaya Sentral masih memerlukan perbaikan dengan tingkat kematangan yang rendah dan adanya kesenjangan antara praktik saat ini dan standar COVID-5. Rekomendasi yang diajukan seperti peningkatan dokumentasi, pelatihan karyawan, dan sistem pemantauan yang lebih efektif, bertujuan untuk meningkatkan keselarasan TI dengan tujuan strategis perusahaan. Dengan implementasi saran-saran ini, diharapkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan dapat meningkat. Itulah penjelasan review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.